Kami dari kelompok 13 akan menyajikan materi tentang P3K dan mempraktekkan P3K. Selamat menyaksikan. Saya akan mempraktekkan pertolongan pertama pada kecelakaan luka pada dahi, yaitu di sebelah sini itu pendek dan sebelah sininya panjang. Itu dililiti seperti ini dan ditemui seperti ini, lalu dililiti dan ditemui lagi, ikat. Jadi saya di sini akan mempraktekkan pertolongan pertama pada kecelakaan luka tersayat pada nadi. Nah, yang pertama kita ambil mitela, kemudian kita tekuk menjadi 2. Setelah itu kita tempelkan pada luka yang tersayat pada nadi. Kemudian tekukan yang atas ini kita putar ke sebelah kiri, ke atas kiri ya. Nah, kemudian kita putar hingga dirasa cukup. Kemudian yang sebelah sini kita putar ke arah sebaliknya. Kemudian jika sudah, kita tali ke bagian atas. Kemudian kita meminta korban untuk meletakkan tangannya di dada. Kemudian kita gendong tangan korban tadi dengan menggunakan mitela. Seperti ini ya. Kemudian yang ini kita tarik ke atas. Nah, kain yang ini kita tarik ke atas. Kemudian kita lilit. Supaya nanti jika diikat itu kencang. Kemudian jika sudah, kita meminta korban untuk menarik nafas. Lalu tarik nafas. Nah, kemudian kita ikat. Cukup. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan patah tali atau patah tulang. Yang pertama kita sediakan bidai. Bidai ditaruh di kaki agar tulang tidak bergeser. Bidai disusun sama rata atau diletakkan di kedua sisi tulang. Selanjutnya kita menggunakan mitela untuk mengikatnya agar lebih kuat. Di sini kita telah menyusun bidai dan mitela. Selanjutnya mitelanya digunakan untuk mengikat. Fungsinya mengikat agar tulang tidak bergeser. Tulang yang patah tidak bergeser. Kita mengikatnya pada pangkal lutut kaki. Diikat dengan kuat supaya dipastikan tulang tidak bergeser. Pada ikatan kedua, kita ikat di tulang pada bagian tengah. Cara mengikat juga sama pada ikatan yang pertama. Diikat sekencang mungkin. Pada ikatan ketiga juga sama, kita ulang seperti pada ikatan pertama dan ikatan kedua tadi. Selanjutnya
di ujung kaki atau di telapak kaki agar tulang tidak bergeser. Pengikatannya dipastikan sekencang mungkin. Gamenya itu, kalau kakak bilang kelinci, kalian tersenyum. Kalau kakak bilang kucing, kalian tertawa. Are you ready? Ready. Kelinci, kucing, Ha. kelinci, kucing, kelinci, kucing, kelinci, kucing, Ha. kucing, kelinci, kucing, kelinci, kucing, kelinci, ha. Nah, Fitri salah ya. Jadi di sini Fitri mendapat hukuman. Jadi hukumannya apa nih yang cocok buat Fitri? Nyanyi Garuda Pancasila Bu. Oke, jadi hukuman buat Fitri itu nyanyi Garuda Pancasila. Oke, Fitri silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafelda Oktawahyuni, NPM 5017122. Di sini saya akan membahas apa itu pertolongan pertama pada kecelakaan atau juga disebut P3K. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter. Ini berarti pertolongan tersebut hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K atau petugas medik atau orang awam yang pertama kali melihat korban. Pemberian pertolongan harus secara cepat dan tepat menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekitar. Tindakan P3K dilakukan dengan benar agar mengurangi cacat, penderitaan, dan bahkan menyelamatkan korban dari kematian. Tetapi apabila tindakan P3K tidak dilakukan dengan baik, maka akan memperburuk korban. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara, artinya harus tetap membawa ke dokter, ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut, memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Contohnya, misal ada kecelakaan. Nah, kita sebagai orang yang bisa atau yang paham bisa membantu korban. Contohnya patah tulang. Nah, kita akan melakukan pembidayaan kayak itu. Jadi dibalut-balut untuk mengurangi keretakan yang ada. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu sekarang saya akan membahas tentang tahap-tahap pertolongan pertama. Yang 1, penolong jangan pernah panik. Sebagai penolong jangan pernah panik, segera berikan pertolongan dengan cekatan dan tenang, supaya korban tidak mengalami hal yang lebih buruk dari semestinya. Misalnya kecelakaan yang terjadi bersifat massal, pertolongan harus diutamakan kepada korban yang kondisinya lebih parah terlebih dahulu. Selanjutnya, pastikan keadaan aman untuk menolong. Sebelum menolong korban, sebaiknya Anda memastikan bahwa lokasi benar-benar aman bagi penolong, orang-orang sekitar lokasi kejadian dan korban itu sendiri. Selanjutnya, jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. Jauhkan korban dari sumber kecelakaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan ulang yang akan memperparah kondisi korban. Selanjutnya, pastikan kondisi kesadaran korban. Periksa kesadaran korban dengan memanggil namanya atau teriak agak keras di dekat telinga korban. Selanjutnya, hentikan pendarahan. Pendarahan yang keluar dari pembuluh darah besar dapat membawa kematian hanya dengan waktu 3 menit sampai 5 menit. Selanjutnya, tanda-tanda shock pada korban. Korban ditelentangkan dengan bagian kepala diletakkan
diletakkan lebih rendah dari anggota tubuh yang lain. Misalnya kepala lebih rendah dari kaki. Selanjutnya jangan memindahkan korban terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempat sebelum dapat dipastikan tingkat cedera yang dialami. Selanjutnya segera dibawa ke rumah sakit. Mungkin setelah pertolongan pertama, mungkin pertolongan medis segera datang. Baiklah, saya Fenty Andriani akan menjelaskan materi tentang balut-membalut. Jadi dalam balut-membalut itu, yang pertama dilakukan adalah pembalutan itu gunanya untuk menutup luka, melakukan tekanan, mengurangi atau mencegah pembengkakan, kemudian membatasi pergerakan, serta mengikatkan bidai. Kemudian, setiap pembalutan haruslah diingat bahwa kalau membalut awasi muka korban, kemudian balutan jangan kendor atau jangan tergeser, kemudian balutan jangan terlalu erat karena dapat menghalangi peredaran darah. Kemudian, sedapat mungkin pembalutan dilakukan waktu korban berbaring atau duduk. Kemudian jangan sekali-kali memegang luka dengan tangan dan janganlah mengeluarkan sesuatu dari luka itu kecuali benda kecil yang mudah dikeluarkan. Kemudian langkah-langkah membuka pakaian korban. Yang pertama, korban harus dibuka dulu dari pakaiannya sebelum dapat melakukan pembalutan. Kemudian, umumnya membuka pakaian korban hanya dilakukan kalau perlu sekali. Harus dikerjakan perlahan-lahan dan hati-hati sekali. Nah, cara membuka pakaian yang pertama, bukalah dulu pada kaki atau tangan yang sehat. Sesudah itu, baru pada anggota yang terkena cedera. Kemudian, tangan atau kaki yang terkena cedera harus ditahan. Kalau membuka pakaian terlalu sulit, lebih baik pakaian itu digunting atau bila dapat dibuka pada jahitannya. Membuka sepatu harus juga hati-hati, jangan menarik bila tersangka ada patah tulang. Nah, kemudian macam-macam pembalut. Macam-macam pembalut yaitu ada pembalut cepat, kemudian pembalut segitiga, dan yang terakhir adalah pembalut gulung. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembidaian. Pengertian bidai yaitu spak atau alat dari kayu, anyaman kawat atau bahan lain yang harus kuat tetapi ringan. Nah, bidai ini digunakan untuk menahan agar kedua bagian tulang yang patah tidak bergerak. Kemudian di sini ada prinsip pembidaian. Yang pertama, lakukan pembidaian di tempat anggota badan mendapat cedera. Kedua, lakukan pembidaian pada persangkaan patah tulang. Kemudian, persendian di atas atau di bawah tempat patah tulang harus dibidai juga agar tidak dapat bergerak. Kemudian, syarat-syarat bidai. Yang pertama, siapkan alat-alat selengkapnya. Bidai harus meliputi 2 sendi yang patah. Kemudian ikatan jangan terlalu kendor atau jangan terlalu keras. Kemudian bidai dibalut dengan pembalut sebelum digunakan. Ikatan harus cukup jumlahnya. Kemudian anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai. Kemudian sepatu, gelang, jam tangan, dan alat yang mengikat perlu dilepas. Kemudian ada tujuan pembidaian. Tujuan pembidaian diantaranya yaitu mencegah pergerakan atau pergeseran dari tulang yang patah, kemudian memberikan istirahat pada anggota badan yang patah, mengurangi rasa sakit, dan mempercepat penyembuhan. Jadi, itulah tentang balut-membalut dan pembidaian. Baiklah, perkenalkan nama saya Hilga. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan Fenty Andriani, yaitu evaluasi dan transportasi.
Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dimulai setelah keadaan darurat. Pertolongan harus melakukan evakuasi dan perawatan darurat selama perjalanan. Cara pengangkutan korban 1. Pengangkutan tanpa menggunakan alat atau manual. Pada umumnya digunakan untuk memindahkan jarak pendek dan korban cedera ringan dilanjut pengangkatan korban maksimal 4 orang. Yang kedua, pengangkutan dengan alat atau tandu. Rangkaian pemindahan korban, yang pertama tuh persiapan, yang kedua pengangkatan korban ke atas tandu, ketiga pemberian selimut pada korban, keempat tata letak korban pada tandu disesuaikan dengan luka atau cedera. Prinsip pengangkatan korban dengan tandu. 1. Pengangkatan korban harus secara efektif dan efisien dengan 2 langkah pokok. Gunakan alat tubuh, paha, bahu, atau panggul, dan beban serapat mungkin dengan tubuh korban. 2. Sikap mengangkat. Usahakan dalam posisi rapi dan seimbang untuk menghindari cedera. 3. Posisi siap, angkat, dan jalan. Biasanya posisi kaki korban berada di depan dan kepala lebih tinggi dari kaki, kecuali 1. Menaik bila tungkai tidak cedera. 2. Menurun bila tungkai luka atau hipotermia. 3. Mengangkut ke samping. 4. Memasukkan ke ambulan kecuali dalam keadaan tertentu. 5. Kaki lebih tinggi dalam keadaan shock. Kalau kau suka pramuka tepuk tangan. Kalau kau suka pramuka tepuk tangan. Kalau kau suka pramuka mari kita lakukan. Kalau kau suka pramuka tepuk tangan. Kalau kau suka pramuka pijak bumi. Kalau kau suka pramuka pijak bumi. Kalau kau suka pramuka mari kita lakukan. Kalau kau suka pramuka pijak bumi. Kalau kau suka pramuka bilang hore, hore. Kalau kau suka pramuka bilang hore, hore. Kalau kau suka pramuka mari kita lakukan. Kalau kau suka pramuka bilang hore, hore. Baiklah teman-teman, itulah materi dari kelompok kami dari kelompok 13. Bila ada salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau suka pramuka tepuk tangan. Kalau kau suka pramuka tepuk tangan. Kalau kau suka pramuka mari kita lakukan. Kalau kau suka pramuka tepuk tangan. Kalau kau suka pramuka pijak bumi. Kalau kau suka pramuka pijak bumi. Kalau kau suka pramuka mari kita lakukan. Kalau kau suka pramuka pijak bumi. Kalau kau suka pramuka bilang hore, hore. Kalau kau suka pramuka bilang hore, hore. Kalau kau suka pramuka mari kita lakukan. Kalau kau suka pramuka bilang hore, hore. Baiklah teman-teman, itulah materi dari kelompok kami dari kelompok 13. Bila ada salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi